Shalom, damai sejahtera buat kita sekalian, khususnya buat pemirsa di mana saja Anda berada pada Sabat hari ini. Sabat hari ini saya lagi Pendeta Ronald Mamarimbing dari rumah saya, oleh karena sekarang banyak hashtag yang berkata di rumah aja. Dan saya mengadakan ibadah, baru saja kami menyelesaikan ibadah, saya bersama istri dan kedua anak kami menyelesaikan ibadah di rumah. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan khotbah yang sudah kami bagikan kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada di wilayah Manado dan Provinsi Maluku Utara sehubungan dengan hari Sabat tanggal 4 April ini. Saya sangat bergembira dan memuji Tuhan oleh karena kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama. Begitu banyak live streaming yang boleh Anda nonton di mana saja. Ambillah waktu untuk ibadah sendiri, baca firman Tuhan, berdoa, lalu kemudian setelah Anda menyelesaikan ibadah Anda, lalu tingkatkan kerohanian Anda dengan cara untuk menonton live streaming ataupun mencari tahu bagaimana untuk dapat saudara-saudara membekali kerohanian saudara lebih baik lagi. Pada kesempatan ini saya ingin membahas firman Tuhan yang berjudul Berkat Sabat di Tengah Corona. Berkat Sabat di Tengah Corona. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan hari ini, hamba datang kepadamu membawa kami semuanya untuk mempelajari firman Tuhan. Kasih yang Tuhan kiranya akan memampukan kami, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini, khususnya firman Tuhan ini akan membuat kami lebih kuat dan lebih mantap dalam menghadapi kehidupan kami setiap hari. Memberkati hambamu, jadikan sebagai alat kemuliaan namamu dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, pada Sabat ini saya ingin mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita. Saya ada Alkitab saya. Saya harap saudara-saudara dapat juga membuka Alkitab saudara-saudara bersama-sama. Mari kita buka di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-27. Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-27. Ayat ini sudah lazim untuk mereka yang sering membaca firman Tuhan, khususnya mereka yang mengikuti peribadatan-peribadatan dan beribadah pada hari Sabat. Mari kita lihat Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat ini berlatar belakang ketika murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Lalu kemudian datanglah orang-orang Farisi bertanya jawab kepada Yesus, memprotes sikap dari murid-murid di mana mereka memetik gandum pada hari Sabat. Bagi mereka atau bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi, bagi mereka orang-orang Saduki, di zaman Yesus, memetik gandum adalah bekerja pada hari Sabat. Oleh karena sesuai dengan hukum Musa, dikatakan dalam Taurat bahwa pada hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan. Namun, saudara, di mana saja Anda berada pada saat ini, saya mengajak kita kembali melihat ayat ini. Yesus dengan kata-katanya sendiri mengungkapkan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau ditanya kira-kira, pendeta, hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu hari apa? Bagi pembaca Alkitab yang setia, tidak bisa dipungkiri bahwa hari Sabat ini digunakan dalam bahasa Ibrani, kata Sabat ini adalah zawat atau Sabat, ya, menyatakan bahwa ini adalah rest. Rest berkaitan dengan hari pertama, dalam peristiwa pertama penciptaan. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasalnya yang pertama dan Kejadian pasalnya yang kedua, di sana kita akan dapati bahwa di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, setelah Allah menciptakan 6 hari, Dia menciptakan hari yang ketujuh. Dan di dalam hari yang ketujuh itu Dia tidak ciptakan apa-apa. Yang Dia ciptakan hanya waktu, 1 kali 24 jam. Oleh karena kata Yom Sabat ini adalah hari Sabat berkaitan dengan 1 kali 24 jam. Dan Sabat itu adalah hari dalam arti bahasa Ibrani adalah hari perhentian, hari untuk beristirahat. Mari kita lihat kembali ayat 27 Markus pasalnya yang kedua. Saya ingin baca lagi. Lalu kata Yesus kepadanya, hari Sabat. Jadi tidak dimaksudkan di sini adalah hari Sabat berdasarkan bulan atau yang disebut dengan lunar Sabat. Yang dimaksudkan oleh Yesus pada hari Sabat ini tidak dikatakan bahwa hari Sabat upacara-upacara. Yang dimaksudkan di sini adalah hari Sabat. Oleh karena ini Sabat berkaitan dengan
penciptaan. Mari kita lihat ayat itu berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kata bukan manusia untuk hari Sabat berkaitan dengan peristiwa penciptaan. Kenapa? Kalau Anda lihat kisahnya, Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima. Semuanya dipersiapkan untuk Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keenam. Jadi hari pertama sampai hari kelima adalah persiapan Tuhan untuk menyiapkan kebutuhan manusia yang nanti dia ciptakan pada hari yang keenam. Tetapi ingat, hari Sabat, Yom Sabat, yang ditekankan di dalam Markus pasalnya yang kedua ayat 27 ini. Saya lagi katakan, bukan Sabat bulanan, bukan Sabat lunar, bukan Sabat berdasarkan upacara-upacara. Ini adalah Sabat yang pertama. Sabat yang hari ke-7, 1 kali 24 jam yang Tuhan ciptakan pertama kali. Dan ini adalah Sabat yang sangat istimewa. Oleh karena Sabat ini diciptakan oleh karena ada momen. Ada momen, yaitu manusia. Kalau kita lihat, hari pertama sampai hari kelima diciptakan untuk persiapan yang hari ke-6, yaitu diciptakan manusia. Diciptakan segala suatu kebutuhan manusia lebih dahulu, baru kemudian diciptakan manusia. Lalu Tuhan ciptakan Sabat. Mestinya, kalau kita lihat dalam siklus ini, apa yang diciptakan lebih dahulu untuk persiapan di hari kemudian. Apa yang diciptakan di 5 hari untuk hari yang ke-6. Itu berarti mestinya hari pertama sampai hari ke-6 diciptakan untuk Sabat. Dengan kata lain, manusia harusnya untuk Sabat. Tapi Tuhan katakan tidak demikian. Tuhan katakan manusia bukan untuk hari Sabat, tapi Sabat untuk manusia. Kenapa? Karena selain Sabat untuk manusia dan bukan manusia penciptaan untuk hari Sabat, artinya Sabat ini adalah hari kenikmatan untuk manusia. Dan selain itu, sesuai dengan apa yang dicatat di dalam cerita Gospel atau Injil ini, kita dapati bahwa hari Sabat di zaman Yesus sudah dijadikan beban oleh orang-orang Farisi. Hari Sabat dijadikan beban, tidak boleh jalan lebih dari 2 km. Hari Sabat tidak boleh meludah, karena meludah ke rumput itu sama dengan menyirami rumput itu. Oleh karena itu Farisi memuat aturan-aturan. Kalau pemirsa mendengar ada sedikit keributan, hujan sedang terjadi luar. Oke, kita lanjut tentang Sabat. Di hari Sabat ini, bagi orang Farisi, mereka bebankan manusia, orang-orang Israel pada waktu itu, dengan aturan-aturan yang bukan diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yesus memberikan amaran kepada mereka, memberikan teguran dan memberikan peringatan. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Walaupun manusia dijadikan hari yang ke-6 dan Sabat dijadikan hari yang ke-7. Oleh karena itu sampai sekarang kita boleh mendapati 1 minggu 7 hari. Ingat baik-baik, 1 minggu 7 hari. Dan hari selalu dimulai dengan hari pertama. Hari pertama itu hari Minggu. Dan pada hari Sabat, di mana manusia mendapatkan sukacita dengan perhentian oleh karena Tuhan memberikan 1 kali 24 jam bagi mereka supaya mendapatkan hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Selama 6 hari pekerjaan manusia dilakukan, urusan pribadinya dia buat. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari di mana dia harus berhubungan. Saya, saudara, harus berhubungan dengan Tuhan kita. Hari Sabat inilah kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ada kata di sana dikatakan, hari Sabat diadakan. Dalam bahasa Indonesia ditulis diadakan. Di dalam bahasa Inggris ditulis hari Sabat was made, dibuat. Oleh karena dalam bahasa asli, kalau kita lihat di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, Yesus menggunakan kata egeneto. Egeneto. Kata egeneto ini ada kata di tengahnya, ada huruf di tengahnya G-E-N. Egeneto, gen, berkaitan dengan gen. Apa artinya? Egeneto artinya Sabat itu egeneto. Dalam bahasa Indonesia diadakan. Dalam bahasa asli artinya dihasilkan, dilahirkan, diproduksi, dibuat. Jadi kata egeneto itu berkaitan dengan awal, bukan berbicara mengenai Sabat lunar, saudara-saudara, tapi berbicara mengenai awal. Kata egeneto artinya tidak ada yang dihasilkan sebelumnya, tidak ada hari peribadatan yang diciptakan sebelumnya selain hari Sabat ini. Oleh karena itu, apa sih spesialnya hari Sabat ini? Hari Sabat ini sangat spesial, saudara-saudara. Oleh karena Sabat itu merupakan produksi,
merupakan hasil dari lahir dari mulut Allah. Itu berarti menjadi berkat. Apa yang dihasilkan, apa yang dilahirkan, apa yang diproduksikan, itu adalah semua berkat. Tentunya hanya menjadi berkat bagi mereka yang mau menerimanya, bagi mereka yang mau menerima Sabat itu dan mau menikmati Sabat itu. Oleh karena itu, di tengah-tengah saat ini di rumah aja, di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah wabah yang luar biasa, saudara-saudara harus ada di rumah. Pertanyaannya, apakah berkat Sabat di tengah-tengah COVID-19 ini? Saya ingin membagikan ada 3 berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya pada hari Sabat ini. Yang pertama adalah berkat untuk mengingat Tuhan. Yang kedua adalah berkat untuk beristirahat. Dan yang ketiga adalah berkat untuk pembaharuan. Mari kita lihat mulai dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan berkat untuk mengingat Tuhan. Berkat untuk mengingat Tuhan, hari Sabat seperti inilah saudara dan saya boleh mengingat Tuhan. Kita dapat mengingat Tuhan, saudara-saudara. Kita boleh bersama-sama mengingat Tuhan. Kita adakan perbaktian di rumah. Apa yang diingat dari Tuhan? Yang pertama, ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kepada kita itu melimpah, saudara-saudara. Kebaikan Tuhan kepada kita itu untuk mengajak kita melihat ke belakang bagaimana Tuhan telah menyertai kita. Itulah kebaikan Tuhan. Dia telah menyertai saudara dan saya dalam kehidupan-kehidupan kita yang sebelumnya. Ini adalah berkat yang pertama, berkat untuk mengingat Tuhan, di mana kita mengingat kebaikannya. Yang berikutnya, dalam mengingat Tuhan, kita mengingat pemberian Tuhan. Kita mengingat Tuhan tidak bisa terlepas dari kita mengingat pemberian Tuhan. Apa sih yang menjadi pemberian Tuhan? Pemberian Tuhan yang paling besar, saudara, Yohanes 3:16 adalah pemberian tentang anaknya. Pemberian dirinya. Pemberian tentang kehidupannya. Pemberian tentang kematiannya. Pemberian tentang kematiannya. Pemberian tentang kebangkitannya, pemberian tentang kenaikannya, pemberian tentang di mana dia menjadi advokat, dia menjadi perantara kita. Itu semua adalah pemberian. Oleh karena itu, hari Sabat ini, hari Sabat menjadi berkat untuk mana kita dapat mengingat Tuhan. Bagian yang kedua dari mengingat Tuhan adalah mengingat pemberian Tuhan. Selain mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat pemberian Tuhan. Dan bukan cuma itu, kita juga mengingat janji Tuhan. Di hari Sabat inilah kesempatan bagi kita untuk mengingat janji Tuhan. Kenapa? Karena di hari Sabat ini kita akan dapatkan sesuatu bahwa kalau Tuhan pernah datang pertama kali, Dia akan datang kedua kali. Dan janjinya bahwa Dia akan datang. Apa sih kegunaan dari janji ini? Janji menghasilkan pengharapan. Tidak sedikit dari saudara-saudara, bahkan ada anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita barusan oleh karena COVID-19, oleh karena COVID-19, oleh karena wabah ini banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah mati, sudah beristirahat di dalam Tuhan. Bagaimana untuk masa depan mereka? Bagaimana maaf, untuk masa depan saya? Ini hanya bisa terjadi dengan janji. Dan janji itu berkaitan dengan pengharapan. Sabat inilah kesempatan bagi kita untuk mengingat janji Tuhan. Karena di janji Tuhan ada pengharapan. Yesus katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Kata-katanya mengandung pengharapan. Pengharapan itu hanya boleh kita miliki dengan percaya kepada janjinya. Inilah Sabat. Sabat adalah berkat untuk mana kita dapat mengingat Tuhan. Mengingat kebaikannya, mengingat akan apa yang Dia buat kepada kita, pemberiannya, dan mengingat akan janji-janjinya. Itu adalah bagian yang pertama, berkat dari Sabat di tengah-tengah corona. Yang kedua, berkat yang kedua setelah kita mendapatkan berkat mengingat Tuhan, yang kedua adalah berkat untuk beristirahat. Apa yang dimaksud untuk beristirahat? Yang pertama adalah kita mendapatkan penyegaran kembali. Tidak bisa dipungkiri sebagai seorang Kristen yang sejati, setiap minggu saudara dan saya bukan hanya sekedar bekerja, tapi kita harus menanti kedatangan Tuhan. Setiap minggu kita menanti kedatangan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu disegarkan. Pada hari Sabat ini kita perlu disegarkan. Jangan penat menanti kedatangan Tuhan.
Jangan lelah untuk menanti pekerjaan, menanti kedatangan Tuhan. Dan sambil menanti kita harus bekerja bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, berkat yang kedua, berkat sahabat di tengah-tengah corona ini adalah berkat istirahat, yaitu di mana kita disegarkan kembali. Kita tidak pusing dengan urusan-urusan duniawi. Kita tidak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari kita. Apalagi ada di antara saudara-saudara mungkin yang kerjanya setiap hari. Yang kali ini oleh karena virus corona, oleh karena wabah ini berdampak dan saudara-saudara tidak mendapatkan hasil. Saudara, inilah Sabat, hari di mana saudara-saudara harus disegarkan kembali. Yang berikutnya, sebagai berkat untuk beristirahat, ini adalah berkat di mana ketika kita beristirahat, kita bisa dipulihkan, saudara-saudara. Kita bisa dipulihkan dari segala sesuatu yang selama ini membebani kita. Dipulihkan dari semua kebisingan kota, kebisingan hal-hal yang membuat kita pusing. Inilah saatnya kita bisa tenang. Kita dipulihkan dari amarah kepada ketenangan. Kita dipulihkan dari membenci kepada pengampunan. Kita dipulihkan dari sesuatu yang kita duga-duga kepada sebuah kepastian. Ini adalah Sabat di mana kita bisa dipulihkan dari segala sesuatu yang lain. Hubungan saya bersama istri, hubungan saya bersama suami, hubungan saya bersama orang tua dan anak-anak dipulihkan pada hari Sabat. Sabat adalah tanda dan tempat yang istimewa yang Allah berikan bagi kita untuk mana saya boleh dipulihkan. Sabat adalah kesempatan untuk saudara dan saya saling memulihkan hubungan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, jemaat, dan masyarakat umum pada umumnya. Dan bukan cuma itu, Sabat menjadi berkat istirahat adalah berkat sukacita. Kenapa? Karena hari Sabat ini adalah sukacita, di mana setiap alam semesta menikmatinya. Jangan salah, ketika Allah menciptakan hari yang ketujuh, hari Sabat, Dia juga berhenti bukan karena kelelahan. Allah berhenti oleh karena ini adalah kesempatan yang istimewa, adalah sebuah sukacita bagi Allah, di mana Dia sebagai Bapa di surga boleh bertemu dengan saudara dan saya. Saudara dan saya adalah anak-anaknya. Kita adalah sangat istimewa bagi Dia. Dan Dia tidak peduli dalam situasi bagaimana saat ini kita. Yang penting Dia adalah Allah kita dan kita adalah anaknya. Saudara-saudara, Anda bisa melihat peristiwa Allah kita sangat tahu dan sangat pintar. Dia sangat bijaksana dalam menjawab semua kebutuhan saudara dan saya. Ini adalah Sabat, saudara-saudara, di mana kita beristirahat, dan inilah kesempatan kita untuk bersuka cita oleh karena kita memiliki Allah. Allah kita adalah Bapa kita. Saudara-saudara, sebagai seorang Bapa, Dia tidak akan mengingat kesalahan-kesalahan kita. Sebagai seorang Bapa, Dia akan selalu fokus kepada kita. Sebagai seorang Bapa, Dia akan selalu memperhatikan kita, memprioritaskan kita. Manakala saudara dan saya datang kepadanya, kita akan menjadi the first priority, akan menjadi prioritas utama dari Ayah kita yang di surga. Oleh karena itu, inilah Sabat itu. Inilah Sabat di mana saatnya kita datang kepadanya. Inilah saatnya di mana kita boleh bersama-sama dengan Ayah kita. Sabat adalah berkat di tengah-tengah wabah corona ini. Sabat menjadi berkat untuk mengingat Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi. Yang kedua, Sabat menjadi berkat untuk beristirahat bagi kita pada Sabat ini. Ini adalah kesempatan kita untuk disegarkan kembali, untuk dipulihkan kembali, dan untuk beristirahat dengan sukacita. Ingat, sukacita adalah sesuatu yang ada di dalam. Sukacita dalam bahasa Inggris adalah rejoice atau joy. Itu beda dengan happy. Happy adalah sesuatu yang berdasarkan apa yang saudara dan saya bisa lihat. Tetapi joy adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Walaupun hari Sabat ini saudara punya makanan sangat sederhana. Walaupun hari Sabat ini saudara punya pendapatan selama minggu pekerja hanya pas-pasan. Walaupun hari Sabat ini saudara punya pakaian hanya biasa-biasa saja. Walaupun hari Sabat ini saudara di meja makan saudara tidak ada roti yang enak. Walaupun Sabat ini, saudara-saudara yang kasih, ada di antara saudara-saudara yang mungkin lebih tepatnya mendapatkan sakit. Walaupun mungkin ada di antara saudara yang merindukan
keluarga, karena tidak bisa pergi, tidak bisa keluar, dan sebagainya. Saudara, hari Sabat ini adalah berkat bagi kita, untuk mana kita boleh beristirahat, dan ada sukacita di dalam hati. Sukacita is not because outside things, tetapi oleh karena inside, oleh karena suatu yang di dalam. Apa yang di dalam akan membentuk saudara dan saya. Dan hari Sabat ini adalah kesempatan untuk ada sukacita, melatih diri kita supaya kita boleh menikmati kebersamaan dengan Bapa kita, Allah kita. Masih ingat kisah ketika di dalam Lukas 15, anak yang bungsu itu bertobat ketika dia, setelah dia habis hartanya, ketika dia sudah lelah dalam perjuangannya, dan akhirnya dia harus makan makanan binatang, dan dia harus kembali ke rumah. Kata-katanya adalah, biarlah dia minta kepada bapaknya sebagai pelayan saja. Tapi saudara yang kasih, ketika dia datang kepada ayahnya, ayahnya sudah menunggu dia dari berhari-hari sebelumnya. Sudah menunggu dia, melihat dari jauh apa yang dibuat oleh ayahnya. Ayahnya berlari sebagai seorang ayah, saudara-saudara. Sebagai seorang ayah yang sangat terhormat, dia harus merendahkan dirinya dengan cara berlari, mendapatkan manusia, mendapatkan anaknya, yaitu saudara dan saya, yang telah selama ini mengabaikan dirinya. Ketika bertemu dengan anak, apa yang dibuat oleh ayah yang datang, dia tidak peduli dengan kalimat-kalimat. Dia siapkan pesta, dia siapkan jubah, dia berikan cincinnya, dia pakaikan kasutnya. Saudara-saudara, sebuah berkat bagi saudara dan saya. Sukacita ada di dalam hati. Oleh karena ayah kita, Bapa kita memberikan Sabat untuk kita. Dan itu adalah berkat bagian yang kedua pada hari Sabat di tengah-tengah corona. Berkat yang ketiga, saudara-saudara, pada hari Sabat ini adalah berkat pembaharuan. Berkat untuk mengingat Tuhan, berkat untuk beristirahat, dan berkat pembaharuan. Apa artinya berkat pembaharuan? Pembaharuan ini, saudaraku yang kasih, terjadi hanya melalui dengan mempelajari firman Tuhan. Hanya dengan mempelajari firman Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 15. Kita akan dapati di sana, ketika kita membaca surat kasih dari Allah ini, maka kita akan dibaharui, saudara-saudara. Dan bukan cuma itu, cara kita untuk dapat berkat pada hari Sabat ini, berkat pembaharuan, yaitu melalui berdoa. Bersyukur, program sekarang ada 100 hari berdoa. Inilah saatnya saudara dan saya harus berdoa, harus meminta kepada Tuhan berkat-berkat yang istimewa. Khususnya kita terhindar dari wabah ini. Khususnya saudara-saudara kita yang jauh daripada kita. Khususnya anggota keluarga kita yang mungkin dalam keadaan sakit. Banyak hal yang saudara minta. Caranya hanya dengan baca firman dan berdoa. Dalam kitab Ibrani, Rasul Paulus katakan bahwa kita punya akses langsung kepada Tuhan. Tidak perlu lagi, jangan titip-titipkan doa. Jangan sering-sering titipkan doa, tolong doakan. Kalau boleh saudara, sudah saatnya saudara dan saya berdoa saat ini. Yang tidak tahu berdoa, belajar untuk berdoa. Banyak orang bertanya, bagaimana itu berdoa? Saudara, kalau berdoa tidak perlu dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Tidak perlu kata-kata indah di hadapan Tuhan. Sama dengan saudara berbicara kepada ayah saudara. Ketika saudara berbicara kepada ayah saudara, ketika saya berbicara kepada ayah saya tidak akan berkata kepada dia, saya tidak akan bilang kepadanya, Pendeta Mama Rimbing, senior, sebagai gembala yang sudah berpengalaman, bolehkah saya datang kepada Bapak Pendeta untuk mengatakan, untuk meminta? Oh tidak, saya tidak akan berkata demikian. Saya akan berkata hanya sederhana, Papi atau Dad, I need to talk. Atau saya akan bilang sederhana saya, Papi, saya cuma mau tanya, atau saya cuma meminta ini. Tidak ada kalimat-kalimat yang harus disusun sedemikian rupa. Allah kita Allah yang sangat mengerti. Malahan dia katakan, orang yang selalu baca firman Tuhan dan berdoa, dan istimewanya pada hari Sabat, dia menikmatinya, maka banyak hal yang tidak mampu dia ucapkan, Roh Kudus telah mendoakan itu kepada Bapa di surga. Dan di dalam berkat pembaharuan ada hal yang paling penting, saudara-saudara. Bukan cuma mempelajari firman Tuhan, bukan cuma untuk berdoa, bukan cuma untuk beribadah dalam konteks ini, tetapi konteks yang lebih luas, yaitu melayani sesama kita. Hari Sabat inilah adalah hari yang paling istimewa. Kalau kita kembali kepada ayat tadi, Markus pasalnya yang kedua ayat 27, Yesus menegur para orang Farisi oleh karena mereka tidak mau melayani pada hari Sabat. Gandum saja, bulir-bulir gandum saja, memberikan kepalanya dipetik
dan kemudian dihancurkan untuk menjadi makanan murid-murid atau menjadi makanan manusia. Tetapi orang-orang Farisi menahan berkat, menahan kebaikan kepada orang lain. Saudara, walaupun di tengah-tengah wabah yang besar ini, jadilah baik. Ingatlah orang lain. Bawalah kebaikan kepada mereka. Tebarkan kebaikan kepada mereka. Bagikan sukacita kepada mereka. Kalau bukan Anda sampaikan doa Anda, kalau bukan sampaikan kekuatan Anda, berilah sesuatu. Berilah sesuatu kepada mereka. Saudara, inilah Sabat Tuhan. Inilah hari yang istimewa. Sabat di tengah-tengah wabah corona bukan menghentikan saudara dan saya untuk datang dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Sabat di tengah-tengah corona tidak akan menghalangi Yesus yang adalah Bapa kita untuk memberkati kita. Tetap semangat, tetap di rumah, pelihara Sabat, dan Tuhan akan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom, selamat hari Sabat.